usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Prabowo tampil bak pahlawan kesiangan yang mengatakan kereta cepat Jakarta-Bandung atau kereta cepat Indonesia-Cina WUS tidak ada masalah. Negara akan menanggungnya. Jalan terus ya. Per tahun akan membayar bunga 1,2 triliun rupiah selama 60 tahun. Karena sudah melakukan restrukturisasi utang ke Cina beberapa waktu yang lalu ya, setelah ribut-ribut ya yang diumpan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang mengatakan bahwa utang WUS yang sampai 116 triliun tidak akan dibebankan kepada APBN dan meminta Danantara dan juga gabungan BUMN yang lain untuk menanggung rentang utang itu. Terus muncullah kisruh terkait markup pembangunan yang luar biasa yang biayanya dari Cina cuma sekitar 17 juta sampai 20-an dolar per kilometer, sampai Indonesia sampai 40 sampai 52 juta US dollar per kilometer. Kemudian juga proyek ini dibandingkan dengan proyek kereta cepat yang lainnya seperti yang sedang dibangun oleh Arab Saudi ya, yang menghubungkan Riyadh Jeddah sampai pelabuhan Dammam sepanjang 1.500 km. Walaupun sebenarnya itu jalur tambahan ya, karena jalur Jeddah Riyadh itu sudah ada, tinggal yang dari Riyadh ke Dammam itu 449 km yang hanya 112 triliun rupiah. Dan tetap lebih panjang ya, walaupun kemudian tidak sepanjang 1.500 tapi cuma 449 km, tapi jelas lebih panjang dibandingkan kereta cepat Jakarta-Bandung yang 142 km. Walaupun memang secara kecepatan berbeda ya. Kalau kereta cepat Jakarta-Bandung itu kecepatan maksimalnya sampai 350 km per jam. Kalau proyek Land Bridge yang sedang dibangun Arab Saudi itu kecepatan maksimal 250 km per jam. Itu jadi ada dua jenis kereta ya, kereta barang dan kereta penumpang. Tapi juga dibandingkan dengan proyek yang hampir dibangun bersamaan dan selesai lebih dulu, yakni kereta semi cepat Laos ya, dari Vientiane ke kota Botan yang berbatasan dengan China, itu panjangnya panjang relnya itu 442 km dengan kemudian nilai proyeknya itu cuma 94 triliun rupiah. Artinya memang ada perlu dipertanyakan ya, kenapa WUS ini bisa semahal ini ya, walaupun memang tadi jenis keretanya berbeda ya. Kalau yang di Laos itu masih semi cepat masuknya karena kecepatan maksimalnya 250 km per jam. Tapi ya luar biasa ya, dari segi tiket misalkan ya, dari jarak kota Vientiane ibu kota Laos sampai ke kota Botan sepanjang 441 km itu tiketnya rata-rata ya di kelas 2, itu yang kelas 2, mungkin kelas bisnis ya kalau di kita itu cuma 31 US dollar atau sekitar 491 ribu rupiah. Bandingkan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung yang kelas bisnis ya, itu harga tiketnya 400 ribu. Beda sangat, beda jauh ya. Ya, kalau kemarin kemudian Pak Jokowi mengatakan proyek kereta cepat itu proyek sosial, proyek investasi sosial ya, social return of investment (SROI). Tapi di mana-mana SROI itu dihitung di awal, bukan di akhir ya. Ngomong proyek untuk percepatan bisnis ekonomi, tadinya bisnis to bisnis, kemudian ada PNM ya, penyertaan modal negara. Ini kan kacau sekali ya. Kalaupun memang ini proyek sosial, ya harus diperhitungkan bagaimana dampak sosial, apakah masyarakat akan terdampak. Kemudian juga dari segi harga tiketnya, kalau ya paling murah itu 200, berapa sih kereta cepat itu, 250.000 sampai 375 ya, tergantung hari dan juga tujuannya. Karena dari
Jakarta ke Bandung dan Bandung ke Jakarta harganya beda. Tuh, gimana ceritanya ya? Siapa yang mau naik ya? Ya orang juga masih berpikir kalau kemudian harga 250.000 bahwa satu keluarga ya dari Jakarta ke Bandung ini sudah 1 juta ya. Siapa yang mau naik ya? Ya pasti orang-orang yang punya uang lebih. Artinya kalau kemudian untuk mempercepat moda ekonomi transportasi dari Jakarta ke Bandung ya masih kalah ya dengan jenis kendaraan yang lain ya. Artinya memang sejak awal tuh ada kejanggalan ya dari perpindahan dari Jepang ke Cina secara tiba-tiba, bahkan sebelum Jepang sudah melakukan tahap awal ya persiapan, kemudian juga sudah disurvei bagaimana medannya, sudah mengeluarkan 3 juta dolar untuk survei dan lain sebagainya. Itu tiba-tiba dialihkan dengan secara ngawur ya. Tapi yang jelas tiba apa namanya ribut-ribut yang diumpan oleh Purbayu Sadewo itu merupakan sesuatu yang sangat menjengkelkan ya. Dan nampaknya Pak Prabowo masih begitu sayang Jokowi ya, hidup Jokowi ya, daripada kemudian membela rakyat kecil ya, rakyat masyarakat yang sudah menderita karena proyek PIK 2, bagaimana pagar laut, bagaimana nelayan harus memutar lebih jauh di perairan Tangerang untuk melaut ya. Mereka juga harus melaut lebih jauh lagi karena ya tadi akses penghidupan mereka terhalang oleh pagar laut yang sampai saat ini belum juga dibongkar ya. Kemarin hanya gimmick saja dibongkar oleh Tentara Angkatan Laut ya. Sampai saat ini juga pelaku siapa pemasangan pagar laut itu pun juga tidak ditahan, tidak ketemu, susah sekali nampaknya ya. Walaupun kemudian terkait pengkaflingan ya lahan di sekitar pagar laut itu ada beberapa tersangka dari Kades Kohot, kemudian sekretaris desa dan pegawai desa, ada 3 orang. Itu juga tidak ditahan ya karena ada jaminan nampaknya. Jadi sampai kapan Pak Prabowo kemudian membela dan melindungi Pak Jokowi? Sebegitu kuatkah ya kemudian Jokowi hingga kemudian harus dilindungi ya? Sampai-sampai ya nampaknya KPK tidak akan pernah mengusut kasus kereta cepat Jakarta Bandung, sama seperti KPK sangat tidak ada niatan ya untuk kemudian segera menetapkan tersangka terkait kasus korupsi kuota haji ya, yang sudah berlangsung berbulan-bulan sampai saat ini ya. Ini ada apa? Dan memang ya tadi nampaknya kasus-kasus ini dibuka untuk kemudian tekanan politik bagi Prabowo untuk pihak geng Solo nampaknya. Itulah kita lihat sampai kapan ya setelah kemudian Prabowo mengatakan negara akan menanggungnya ya 1,2 triliun per tahun selama 60 tahun setelah restrukturisasi utang dengan Cina. Ini banyak yang menyindir ya, nampaknya yang ada seorang gadis hamil yang menghamil itu Wiwi ya, tapi yang dipaksa menikah itu adalah si Wowo, dan yang suruh iuran untuk pernikahan itu adalah warga sekampung. Itulah gambaran dari netizen yang mengatakan terkait tiba-tiba yang seorang presiden Prabowo Subianto ya, bak pahlawan kesiangan menanggung utang kereta cepat Jakarta Bandung yang memang sudah menggunung dan memang tidak visible, yang menurut almarhum Faisal Basri kemudian yang lainnya mengatakan proyek ini sampai hari kiamat pun tidak akan balik modal ya. Yang kemudian juga kemarin hari Senin ya, tiba-tiba Pak Prabowo Subianto memanggil mantan Menteri Perhubungan yang juga mantan Menteri SDM Pak Ignatius Jonan ya, mantan Direktur Kereta Api Indonesia, ke istana ya. Orang mengatakan wah ini nampaknya Pak Prabowo akan serius ya mengusut kasus korupsi atau markup di proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Namun tiba-tiba duar ya pidatonya, negara akan menanggung utang kereta cepat Jakarta Bandung. Dan memang ya sudahlah, memang ya Pak Prabowo nampaknya sudah terkena getah ya dari apa yang sudah dibuat oleh Jokowi, dan nampaknya getah itu sudah sangat menempel melekat di tubuhnya dan sulit untuk dibersihkan nampaknya. Kita lihat ada kejutan apa lagi dari Presiden Prabowo Subianto ya, apakah ya setelah disogok ya dengan politik ketua
Umum Projo yang akan segera masuk ke Gerindra, apakah kemudian Pak Prabowo akan terus melindungi Jokowi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.